ya kan. Cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang ibu mualaf. Jadi beliau ini menjadi setelah dia mualaf menjadi orang yang rajin belajar Alkitab gitu ya, dan menjadi orang yang sok pintar dan kemudian mengajari orang-orang Kristen tentang Alkitab, padahal dia ngawur dan memelintir ayat Alkitab. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ada juga di Yesaya 43 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh, ya kan. Cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka. Kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri ya. Mualaf memang sok pintar, sok paling ngerti firman Tuhan atau Alkitab ya. Padahal dia ini nggak ngerti apa-apa. Baru belajar Alkitab setelah mualaf aja gayanya setinggi langit gitu ya. Contohnya ibu ini, dia memutarbalikkan ayat firman Tuhan, memelintirnya, tapi menuduh orang lain, orang Kristen yang memelintir ayat Alkitab. Padahal ibu ini yang berbohong. Dia tadi itu mengutip di dalam Matius 23 ayat 9 yang berkata demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi kata Bapa diubah menjadi Allah. Dan bunyinya tadi itu, dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Mana bisa begitu? Nggak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Itu nggak boleh. Kalau ada satu kata saja diganti atau diubah, maka maknanya akan menjadi sangat berbeda. Jadi jangan ngawur ya Bu, nggak boleh melakukan itu meskipun Anda sudah menjadi mualaf. Lebih baik Anda belajar ngaji, belajar sholat gitu ya, sedekah sebanyak-banyaknya untuk bekal Anda masuk surga nanti. Nah, untuk mengerti ayat 9 ini, kita harus membaca satu perikop secara keseluruhan. Jadi kita harus membacanya mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang hanya suka berkhotbah, mengajarkan hukum-hukum Allah, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus dalam perkataan ini. Nah, kemudian Yesus tadi juga berkata, turutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Yang mereka ajarkan tentu berasal dari hukum-hukum Allah atau hukum Taurat, tapi yang mereka lakukan seringkali berbeda dengan apa yang mereka ucapkan atau mereka khotbahkan. Maka Yesus berkata, jangan ditiru perbuatannya. Dan selanjutnya, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Mereka memberikan standar terlalu besar kepada orang lain, tapi dia sendiri sedikit pun tidak mau melakukan apa yang ditetapkan kepada orang lain yang sangat berat tadi. Inilah orang Farisi dan orang-orang atau ahli Taurat. Selanjutnya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi, semua yang mereka lakukan itu hanya dengan tujuan supaya mereka dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai panjang. Jadi mereka ini selalu pakai seragam kebesaran mereka lah, seorang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi mereka duduknya di tempat-tempat yang paling depan, di rumah ibadat, di tempat-tempat yang terhormat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi mereka ini hanya suka dihormati saja dan suka dipanggil rabi atau guru gitu ya. Kemudian selanjutnya, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Yesus bilang kamu jangan sampai disebut rabi seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Karena rabimu hanya satu, siapa? Yaitu Yesus Kristus. Gurumu hanya satu, siapa? Yesus. Dan kalian semuanya adalah satu saudara. Selanjutnya, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Di dunia ini hanya ada dua Bapa. Bapa dari segala pembohong, Bapa dari segala pendusta, dan Bapa kita yang ada di surga. Jadi penguasa bumi yang sekarang ini siapa? Adalah bapa dari segala pembohong, yaitu iblis. Jangan tunduk kepada mereka, jangan menyembah mereka, jangan melayani mereka. Karena bapa kita hanya Bapa di sorga. Dan kemudian selanjutnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus, bukan seperti yang ibu maksudkan. Gak ada yang dimaksud kata Bapa menjadi Allah tadi itu, yang akhirnya menuhankan Yesus itu. Karena ini gitu ya. Ngawur ibu ini, sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa dimengerti dengan baik dan memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.